Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita hari ini semangat di dalam berkarya. Baik teman-teman, hari ini saya ingin berbagi tentang informasi yang berkaitan dengan komplain. Di beberapa hari kebelakang kita mendapati komplain berupa penemuan benda asing atau vektor di produk kita. Informasi ini saya bagikan bertujuan untuk kita sama-sama memastikan apakah pelaksanaan prosedur langkah-langkah kerja di unit bisnis kita masing-masing sudah dijalankan dengan betul-betul atau tidak. Baik, informasi yang pertama, komplain yang pertama, ini adanya atau ditemukannya ulat di masakan kangkung, dan faktanya ulat ini ukurannya cukup besar, bukan kecil tapi besar. Yang kedua, ditemukannya plastik pada masakan tom yum atau sup tom yum, dan ini plastiknya juga utuh, bukan sobekan. Kemudian yang ketiga, ditemukannya kecoa di sambal limau. Nah, 3 komplain ini yang akan saya bahas secara detail, penyebabnya apa dan langkah-langkahnya, preventifnya seperti apa supaya komplain serupa atau kejadian serupa tidak terulang kembali. Baik, untuk yang pertama, ditemukannya ulat pada kangkung. Ini disebabkan karena pencucian kangkung yang tidak bersih. Ya, pencucian kangkung yang tidak bersih, kemudian tidak ada pengecekan kembali ketika kangkung ini mau dimasak dan sampai pada dihidangkan, sehingga adanya ulat ini tidak terdeteksi. Nah, oleh karena itu tolong dicek kembali di dapurnya teman-teman semua, apakah cara mencuci kangkungnya ini sudah betul-betul bersih. Nah, untuk mendukung hal tersebut, maka apabila di restoran teman-teman atau di dapurnya teman-teman ketika mencuci kangkung itu masih hanya dengan disiram dengan air mengalir atau disiram di wastafel, tolong dirubah. Sediakan baskom besar atau panci besar, kemudian kangkung ini direndam dengan air cara mencucinya. Kemudian ketika dia diangkat atau diambil untuk ditiriskan, itu silakan dipastikan diambil satu persatu, ya, satu persatu. Jadi jangan diambilnya dalam bentuk banyak ombiongan gitu ya, tapi satu persatu sambil dicek kondisinya, apakah ada benda asing atau ada hewan atau ada bagian kangkung yang sudah rusak, ya. Kemudian yang kedua, setelah pencucian ini selesai, tentunya kan biasanya tidak langsung digunakan. Nah, ini tentunya disimpan. Nah, ketika setelah disimpan ternyata mau dipakai lagi, itu dilakukan pencucian ulang. Ya, siapa tahu di dalam proses penyimpanan ini tadinya itu ada hewan masuk atau benda-benda asing lainnya yang masuk selama penyimpanan. Nah, poin yang ketiga atau langkah yang ketiga, ketika memasak kangkung, tim masak atau koki ini wajib untuk memastikan bahwa kangkungnya ini betul-betul terhindar dari benda asing atau hewan-hewan vektor lainnya, ya. Itu untuk kangkung, ya. Kemudian untuk komplain yang kedua, ini yang berkaitan dengan plastik. Nah, plastik pada sup tom yum ini semestinya tidak terjadi karena plastik yang masuk ke sup tom yum ini ukurannya cukup besar. Jadi indikasinya plastik ini adalah plastik pembungkus bumbu tom yum atau saus tom yum, yang dimana ketika memasak ini bumbunya baru dituangkan ke dalam wajan. Nah, ini juga butuh teman-teman memastikan bahwa setiap koki atau tukang masaknya teman-teman ini memahami prosedur atau langkah-langkah kerja dalam mengolah masakan, ya. Dan ketika memasak pun, ya, ini teman-teman koki ini harus lebih teliti. Teman-teman harus ingatkan bahwa koki kalau memproses makanan itu harus hati-hati, harus teliti. Jangan sampai nanti ada benda-benda asing yang masuk itu tidak terlihat, ya, tidak terlihat. Nah, ketika koki ini memasak pun, ketika plating ke piring ini juga diminta untuk memperhatikan, jangan langsung dituang begitu ya, tapi
diambil menggunakan irusnya supaya ketahuan kalau ada benda-benda asing ya, dan menuangkannya pun harus sambil dilihat gitu ya. Kemudian komplain yang ketiga ini berkaitan dengan ditemukannya kecoa ya, kecoa di sambal. Penemuan kecoa di sambal atau di saus ini bukan kali pertama teman-teman, melainkan ini sudah beberapa kali. Nah, pada kasus ini ditemukannya kecoa pada sambal ini ditemukan pada sambal limau, di mana sambal limau ini diproduksi sendiri di restoran. Nah, pastikan teman-teman ketika teman-teman di kitchen ini mau membuat sambal, pastikan semua bahannya dicuci ya. Pastikan tidak ada hewan-hewan yang ada di bahan tersebut. Kemudian setelah dicuci, kemudian diolah. Nah, ketika mengolah pun juga sama halnya dengan memasak menu yang lain, kayak tadi misalkan masak kangkung. Jadi jangan langsung semuanya dituangkan ke pengulekan, tapi satu persatu ya, satu persatu, misalkan cabai dulu, kemudian bawang dulu, dan seterusnya. Nanti kalau untuk teknis ini saya rasa di tim kitchen lebih paham. Intinya adalah ketika mau mengolah bahan ini, teman-teman di kitchen harus betul-betul memperhatikan ya, jadi jangan main dituang begitu saja ya. Nah, kemudian setelah sambal ini jadi, ini wajib disimpan di tempat sambal yang tertutup dari bahan stainless yang sudah ditentukan. Jangan sampai ada sambal yang ditaruh hanya di mangkok terbuka atau di tempat-tempat terbuka. Tapi pastikan semua sambal itu masuk ke tempat sambal stainless yang dilengkapi dengan tutupnya ya. Jika sudah tidak ada tutupnya, silahkan diganti. Kemudian yang ketiga, sendok yang dipakai untuk ngambil sambal itu menggunakan sendok teh. Kalau masih ditemukan menggunakan sendok makan, silahkan langsung diganti hari ini juga, saat ini juga, nggak usah nunggu-nunggu besok. Silahkan ambil sendok teh atau belikan sendok teh. Nah, ketika sendok tehnya ini sendoknya sudah diganti dengan sendok teh, ingatkan kepada tim checker ketika ngambil sambal itu harus diaduk ya, diaduk terlebih dahulu. Jangan langsung diambil terus ditaruh di dalam pisin. Diaduk kemudian semacam diratakan gitu di pisin ya, biar tidak terjadi gumpalan atau gundukan, sehingga nanti kalau ada benda-benda asing tidak terlihat ya. Jadi ini tolong teman-teman belajar dari ketiga komplain ini, teman-teman tingkatkan kontrolnya terhadap produk. Saya mengingatkan bahwa penanganan terhadap komplain saat ini sudah ada ketentuan tentang punishment-nya, dan punishment-nya teman-teman bisa lihat sendiri di surat edarannya, mulai dari punishment untuk komplain ringan, sedang maupun berat. Nah, dan punishment yang saat ini kita jalankan itu adalah punishment berjenjang teman-teman. Jadi apabila ditemukan produk yang tidak standar atau bahkan seperti kasus-kasus yang saya sebutkan tadi, maka teman-teman sebagai PIC, sebagai resource manager, sebagai supervisor ikut bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut. Apabila tim produksinya dikenakan SP karena sanksi tersebut, maka teman-teman sebagai PIC pun juga tidak akan luput dari namanya SP atau sanksi teguran. Nah, oleh karena itu ayo kita tingkatkan ya, kita tingkatkan controlling kita supaya produk yang kita sajikan ini betul-betul standar. Nah, kemudian berkaitan juga dengan peningkatan jumlah hama atau jumlah hewan-hewan yang ada di area restoran kita, maka salah satu upaya yang perlu kita lakukan adalah melakukan pemasangan insect killer. Nah, insect killer itu salah satu upaya untuk mengalihkan perhatian hama, sehingga nanti di sana ada perangkapnya dan dia bisa mati karena di sana ada aliran listriknya ya. Itu nanti dipasang di dapur ya, di dapur, kemudian di area-area vital yang biasanya riskan ada lalat, ada nyamuk, atau bahkan ada hewan-hewan lainnya ya.
Lebih penting dari itu, selain pemasangan insect killer, kebersihan, baik kebersihan tempat, kebersihan alat, dan kebersihan orangnya itu harus betul-betul dijaga. Nah, saya mengingatkan kepada teman-teman semua, PIC di restoran setiap hari tolong keliling, cek dari sudut ke sudut tentang kebersihan-kebersihan yang ada di area restoran. Demikian teman-teman informasi yang saya sampaikan, mohon ini dijalankan, mohon ini segera diperbaiki sebagai bentuk preventif, jangan sampai kejadian di restonya teman-teman semua. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan tentunya bisa membawa restoran kita semakin hari semakin baik. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.